Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hazim, jurusan produksi film SMK Negeri 1 Cerme. Kali ini saya akan bincang santai bersama Bapak Sugianto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cerme. Baik Pak, langsung ke pembahasan. Sebelum Bapak menjadi Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Cerme, Bapak bekerja di mana? Sebelum saya ada di SMK Negeri 1 Cerme Bondowoso, saya menjadi guru di SMK Negeri 3 Kabupaten Bondowoso. Jadi ketika masih di SMK, saya menjadi guru desain pemodelan informasi bangunan. Jadi awalnya itu teknik gambar bangunan. Nah, spektrum yang baru berubah menjadi desain pemodelan informasi bangunan. Itu awal saya sebelum di SMK Negeri 1 Cerme. Kira-kira gitu, Mas Hazim. Begitu Bapak pindah ke SMK Negeri 1 Cerme, apa yang Bapak rasakan dari sebelumnya? Nah, hal yang saya rasakan yang pertama, yang terkesan dari saya sampai sekarang adalah begitu saya masuk SMK Negeri 1 Cerme, ternyata pagi-pagi sudah banyak siswa yang ada di musola. Nah, ternyata ini luar biasa ini. Gurunya belum sebagian baru datang, ternyata siswa-siswi SMK Negeri 1 Cerme sudah banyak yang ada di musola. Nah, semula saya bertanya, ini ada kegiatan apa kok musolanya ramai ini? Nah, ternyata ada schedule yang rutin dilakukan di musola SMK Negeri 1 Cerme. Dan itu adalah sebuah embrio yang luar biasa, yang ini menjadi bisa dibilang kekuatan besar SMK Negeri 1 Cerme untuk selalu berkembang. Itu kesan saya pertama masuk di SMK Negeri 1 Cerme. Visi misi apa yang Bapak terapkan di SMK Negeri 1 Cerme ini? Nah, kalau visi misi, saya kan baru bisa dibilang baru 2 bulan ya, ada di SMK Negeri 1 Cerme ini. Sekolah baru. Kepala sekolah baru. Jadi kalau ditanya visi misi, secara pribadi ada visi misi untuk SMK Negeri 1 Cerme. Tapi kan visi misi yang baik itu adalah visi misi yang dibangun bersama. Jadi semua komponen, semua warga SMK Negeri 1 Cerme terlibat dalam pembuatan visi misi. Jadi mulai dari staf tata administrasi, gurunya, kemudian unsur-unsur misalkan mulai dari tukang, anggaplah bagian kebersihan, Pak Kebun, semua terlibat dalam pembuatan visi misi. Karena saya masih 2 bulan, sehingga saya datang dengan melanjutkan dulu visi misi yang ada. Tapi kalau saya ditanya kira-kira rencana visi misinya seperti apa, saya juga sudah menyiapkan. Nah, misalkan kalau saya fokusnya kepada siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cerme ya. Jadi ada statement dari Sayyidina Ali itu pernah menyampaikan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup di zaman mereka, bukan di zaman kalian atau di zaman saya sebagai guru. Jadi anak-anak ini kan akan hidup di zamannya nanti. Ada apa di zaman nanti? Kan gitu. Di zaman nanti itu ada yang sekarang terjadi. Kan tadi sudah dijelaskan, saya sampaikan zamannya besok anak itu akan mengalami seperti apa gitu kan. Nah, sekarang bagaimana SMK Negeri 1 Cerme ini merespon perubahan yang begitu cepat besok ini. Jadi kompetensi apa yang harus SMK Negeri 1 Cerme ini berikan ke
siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cermin, mulai dari pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Nah itu mau diberi modal seperti apa. Nah itu yang akan tertuang dalam visi misi SMK Negeri 1 Cermin. Jadi kalau boleh saya ringkas, saya pribadi sebenarnya kepingin menginginkan SMK Negeri 1 Cermin ini menjadi sekolah yang edu-intek. Edu-intek itu adalah singkatan dari saya, edukasi, education, kemudian I-nya adalah innovation atau inovasi, kemudian T-nya adalah teknopreneur. Jadi saya pertegas di sini visi misinya bahwa lembaga kita adalah lembaga pendidikan. Kemudian di situ harus ada inovasi, dan yang terpenting adalah menyiapkan anak-anak yang entrepreneur melalui teknologi. Jadi ini sedikit gambaran saya kira-kira visi dan misi yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan semua stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Cermin. Jadi ini sekedar masih dalam bentuk draft atau dalam bentuk angan-angan, rencana, belum diimplementasikan. Implementasinya nanti tunggu ketika mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru kita sudah bisa merumuskan visi misi yang baru bagi SMK Negeri 1 Cermin. Saya kira itu, Mas Azim. Lanjut Pak. Inovasi apa yang Bapak kembangkan di Semakeci agar lebih maju ke depannya? Nah, ini yang penting ini ya, sesuai dengan rencana visi saya tadi kan ya, ada unsur inovasi. Kira-kira inovasi apa yang harus SMK Negeri 1 Cermin Lebih maju. Biar lebih maju. Saya dulu pernah berpikir gini, Mas Azim, ketika sebelum menjadi kepala sekolah, bahwa saya menginginkan punya kepala sekolah yang punya inovasi tinggi supaya lembaga ini cepat berkembang. Tapi setelah menjadi pimpinan, justru saya berpikir kok saya juga perlu punya tim yang punya inovasi tinggi. Karena ketika tim punya inovasi tinggi, kemudian pimpinan support, pimpinan merespon, maka lembaga akan jadi cepat. Jadi inovasi harus dibangun bersama akhirnya antara pimpinan dan tim yang di bawahnya harus sama-sama berinovasi. Nah, terkait inovasi apa? Alhamdulillah di SMK Negeri 1 Cermin ini insya Allah apa yang sudah dilakukan oleh SMK lain di sini sudah pernah melakukan semua. Terbukti dengan kemarin kita mengadakan assessment dalam bentuk ujuk karya yang masing-masing di sini kan ujuk karya yang mana ya? Jadi yang UAS, yang ujian akhir semester kemarin semuanya menampilkan ujuk karyanya. Itu adalah bagian dari sebuah embrio inovasi bagi SMK Negeri 1 Cermin. Kemudian ada hal yang menarik yang ingin saya adopsi terkait dengan lembaga ini, yaitu tentang kalau di lembaga-lembaga swasta strukturnya itu sudah mulai agile itu lincah. Kalau di dalam bahasa organisasinya itu adalah bisa dibilang agile organization, artinya bagaimana agile organization itu organisasi yang lincah, jadi mungkin yang aktif dan strukturnya juga agak sedikit berbeda. Mungkin mudah-mudahan beberapa bagian segmen dari SMK Negeri 1 Cermin ini bisa menerapkan struktur yang agile organization. Itu inovasi yang ingin dibangun dari sisi SDM-nya. Ini masih sebuah keinginan ya, karena masih 2 bulan, masih 2 bulan karena belum kelihatan hasilnya itu. Gitu, Mas Asim. Perubahan apa yang ingin terjadi di SMK Negeri 1 Cermin? Ini yang bagus ya. Kira-kira tentu saya tidak menginginkan ada perubahan itu kan
kata kuncinya adalah menjadi lebih baik kan ya. Menjadi lebih baik Nah, dari apapun kebaikan. itu kegiatannya, apapun itu bentuknya, apapun itu apa tuh kegiatan kita, lembaga kita, tetap yang ingin kita harapkan, yang kita harapkan adalah perubahan yang lebih baik. Nah, kalau kata kuncinya lebih baik, maka apa yang sudah kita lakukan di SMK Negeri Cermi ini kita jalankan saja, kita maksimalkan. Kemudian yang terpenting adalah istiqomah, ya. Untuk menjaga istiqomah itu yang agak berat, agak sulit. Menjaga keberlanjutannya ini agak sulit. Karena di sini udah luar biasa udah. Semua kegiatan mulai dari siswanya, guru-gurunya, tata administrasinya, mereka sudah bisa dibilang memenuhi standar. Terkadang istiqomahnya yang harus dijaga. Motivasi orang kan naik turun kan ya, kadang semangat, kadang tiba-tiba turun, kemudian kadang-kadang melemah. Nah, itulah yang harus kita stabilkan. Berkaitan dengan yang tadi ini perubahan apa ya? Tentu perubahan apa yang saya harapkan sesuai dengan kira-kira Mas Hasim masuk SMK itu tujuannya apa? Kenapa nggak milih SMA waktu itu? Ya, tujuan saya masuk SMK itu supaya cepat bekerja. Nah, rata-rata seperti itu kan? Iya, Rata-rata siswa SMK itu ingin cepat-cepat punya biasanya pekerjaan. kepingin segera kerja. Nah, perubahan apa yang kita inginkan ya harapan saya kalau bisa kompetensi yang kita miliki di SMK Negeri 1 Cermi ini sudah benar-benar sinkron dengan dunia kerja. Jadi begitu anak atau siswa SMK Negeri 1 Cermi lulus langsung terserah. Nah, itu kan sudah biasa ya kan, lulus terserah itu biasa. Nah, yang kami harapkan adalah bagaimana sebelum lulus anak-anak sudah punya tujuan, punya pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kan luas, jangan diartikan harus kerja di pabrik, harus kerja di industri, harus kerja di apa yang sering terjadi, yang sering siswa ini kerja di mana rata-rata? Yang misalkan temannya Mas Hasim kanan kiri di belakang Di toko-toko. nah rata-rata kan gitu kerjanya di toko-toko, padahal masih bergantung dengan orang lain. padahal kompetensi kita kan nggak di situ. Kompetensi kita punya jurusan produksi film, punya jurusan game, punya jurusan di kafe, kendaraan ringan. Nah, maka saya kepengen ada program di SMK bisa ini minimal dari sekolah ini, masa sekolah ini sudah bisa ada income untuk pribadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk konten misalkan. Kan sudah sering dengarkan ya bahwa anak-anak sekolah, usia sekolah dari konten saja dia sudah bisa menghasilkan uang. Nah, harapan kami di SMK bisa ini cukup, anggaplah kerja ini cukup kecil ya, jadi jangan diartikan nanti sekolah itu SMK bisa terjemahin ini kan lembaga pendidikan ya. Jadi jangan hanya berpikir nanti bahwa pendidikan itu harus terukur dengan kerjanya saja, bukan ya kan? Terukur dari mulai pengetahuannya, dan keterampilannya, sikapnya, itu yang holistik jadi satu gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti SMK Negeri 1 Cermi ini punya ikon baru. Ada, saya kepingin ada, kalau mau belajar tentang konten di SMK Negeri 1 Cermi, tempatnya khusus. Nah, tempatnya konten kreator ya di SMK Negeri 1 Cermi ini. Nah, itulah modal kita untuk kerja sehingga anak SMK Negeri 1 Cermi yang katanya sih saya nggak tahu sendiri ya, katanya kan sulit sekali kalau biasa keluar gitu ya, sulit, pengennya hanya di Cermi saja kan. Nah, oke lah kalau memang mau di Cermi saja silakan, tetapi meski di Cermi kita juga bisa menghasilkan ya kan? Nah, salah satunya lewat konten kreator itu dan yang kami inginkan di SMK Negeri 1 Cermi ini. Ya, Mas Hasim. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Cermi? Alhamdulillah, jadi yang ingin saya sampaikan ke SMK Negeri 1 Cermi,
siswa-siswinya ya. Semuanya. Semuanya. Semua siswa. Jadi kalau saya lebih senang kepada mari, bahasa saya adalah bahasa, mungkin kalau bahasa install, ngerti kan ya? Mari kita install diri saya, atau install diri kami, install diri kita. Semua yang ada di sini, mari install diri ini dengan software yang baik. Nah, ketika diri ini sudah terinstal dengan software itu dengan hal-hal yang baik, maka mau nggak mau akan dengan sendirinya kita akan terbawa ke arah itu. Jadi kalau sama dengan orang kalau sudah niatnya baik, saya yakin endingnya pun akan baik. Nah, begitu juga dengan siswa dan siswi. Mari kita install diri kita, niat baik, niat datang ke SMK Negeri 1 Cermek adalah niat untuk belajar, niat untuk mengembangkan diri, niat untuk menghilangkan hal-hal yang sifatnya atau bahasa agak ekstrim adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita ya. Nah, itu saja nanti kalau sudah tertanam niat baik dalam diri kita, terinstal hal-hal yang baik pada diri kita, insya Allah nanti endingnya akhirnya kita akan menjadi baik juga. Tentu sesuai dengan passionnya masing-masing, citanya masing-masing gitu kan. Kira-kira gitu Mas Hasim. Yang terakhir, menurut Bapak gaya kepemimpinan seperti siapa yang Bapak gunakan? Oh gitu, jadi kalau gaya kepemimpinan seperti siapa? Saya tidak, tentu saya hanya kepingin seperti diri saya sendiri ya. Iya, versi saya. Cuman kalau ditanya referensinya, kira-kira saya mengadopsi atau saya belajar atau saya terinspirasi dari siapa, ya ini banyak yang menginspirasi hal kepemimpinan ke saya. Tinggal kalau kepemimpinan nasional yang levelnya nasional ya, saya senang dengan Muhammad Hatta, Bung Hatta. Ya mungkin kalau Bung Karno kan sudah tidak diragukan lagi ya, tapi saya pribadi sangat senang dengan Bung Hatta. Kalau dari sisi kenegaraannya, yang saya senang itu dia nampak di ekonominya, dia nampak di pemikiran ekonominya. Padahal di balik itu dia punya sisi, saya bilang sisi spiritual yang tinggi gitu lah. Tapi yang terkenal adalah ketokohannya di bidang ekonomi gitu ya. Nah, artinya kita boleh di profesi manapun, di posisi manapun, tapi jangan tinggalkan nilai-nilai apa istilahnya, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai apa sih? Nilai kalau di kita apa biasanya, kalau kenapa sih kok tiap duhur kita wajib sama sholat duhur di sini untuk membangun apa kira-kira? Bahkan sebagian ada dulu yang kita sholat duha bareng-bareng. Kira-kira untuk bangun apa itu Mas Hasim? Membangun supaya membangun diri kita menjadi lebih baik. Jadi rohani kita tetap terjaga gitu. Nah, itu yang nggak boleh kita tinggalkan. Jadi posisi manapun, menjadi apapun, ada ikatan batin hati kita dengan siapa? Nah, dengan yang kuasa itu selalu menggantungkan diri, selalu mengaitkan diri ini, selalu menyandarkan diri kepada Sang Kuasa. Juga gitu yang siswa dan siswi sini boleh belajar keras, boleh ikhtiar kemana-mana ya, tapi tetap intinya kita kan harus memohon ya kan, berdoa. Tidak lupa dengan yang kuasa. Tidak lupa dengan kuasa. Kira-kira itu Mas Hasim. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu Pak. Siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi ya minimal bagi keluarga besar yang SMK Negeri 1 Cermek. Terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu bincang santainya. Semoga apa yang disampaikan Bapak Sujanto bermanfaat bagi orang lain. Demikian, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.